Selamat pagi Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Windy dalam acara Serba-Serbi Investasi. Jika topik-topik sebelumnya kita membahas tentang strategi investasi secara kompleks, yang mana sasarannya adalah investor-investor yang pernah berinvestasi, maka kali ini kami akan mengusung topik yang sangat menarik, yakni strategi investasi bagi pemula yang bahkan bisa diikuti oleh anak SMA. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa para siswa SMA ini cenderung konservatif dalam mengelola keuangannya, di mana dengan ditabung saja. Namun ada poin yang tidak diketahui oleh para siswa, yakni uang yang kita tabung itu bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Nah, sederhananya, dalam 2 tahun yang lalu dengan Rp1.000 kita bisa mendapatkan 10 permen. Nah, namun saat ini dengan Rp1.000 dengan uang yang sama kita hanya bisa mendapatkan 5 permen. Nah, inilah yang disebut dengan konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, terus gimana sih caranya supaya uang kita itu bertambah? Nah, jawabannya adalah dengan investasi. Nah, untuk kali ini kita sudah terhubung dengan salah seorang narasumber yang bisa dikatakan sukses karena dia berhasil melakukan investasi di usia yang sangat muda, yakni Mbak Nurul. Halo, selamat pagi Mbak Nurul. Ya, selamat pagi Mbak Windy. Nah, menurut informasi yang saya dengar, Mbak ini berhasil meraup untung dari investasi ya. Mungkin Mbak Nurul bisa ceritakan bagaimana awalnya dan jenis investasi apa yang Mbak Nurul pilih? Iya Mbak, jadi kan awalnya saya tuh hanya dengar sekilas dari berita kalau misal potensi dapat uang dari investasi itu kan sangat besar. Nah, dari situ saya mulai searching dan dapat informasi banyak sekali tentang jenis-jenis investasi, mulai dari yang dia itu resikonya kecil sampai yang resikonya besar, contohnya itu saham. Nah, dari situ saya dapat informasi juga gitu bahwa orang Indonesia itu cenderung takut untuk investasi saham gitu karena dia kan harganya naik turun ya, jadi potensi buat ruginya itu lebih besar gitu kan. Nah, tapi saya justru tertarik gitu dengan saham ini karena walaupun waktu dia turun itu bisa sampai 20-30%, tapi kalau semisal naik itu bisa lebih besar gitu daripada itu. Oh, jadi Mbak Nurul ini berinvestasi di bidang saham ya? Iya, betul sekali Mbak. Nah, kemudian apakah setelah itu Mbak langsung yakin dan langsung menginvestasikan uang yang Mbak miliki? Kalau dibilang langsung itu enggak juga Mbak, soalnya kan waktu mau beli saham itu kan yang pertama kali kita harus punya namanya rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan sekuritas. Nah, jadi sistemnya itu kayak di bank gitu, kalau misal kita mau nabung ya kita harus punya rekening gitu di bank. Nah, waktu itu saya kan udah punya rekening di perusahaan sekuritas. Nah, pas saya buka itu pertama kali, di situ tertulis kalau semisal minimal untuk investasi itu 10 juta gitu. Nah, saya kan kaget soalnya saya cuma punya uang 1 juta, tapi saya tetap nekat gitu buat mengirimkan uang saya itu ke rekening dana nasabah saya. Nah, waktu saya udah kirim, itu saya ternyata baru tahu kalau semisal dengan uang 1 juta itu udah bisa buat beli saham gitu. Dan akhirnya saya beli. Dan beberapa hari kemudian, bahkan ada teman saya yang bilang kalau semisal 100.000 pun udah bisa buat beli saham gitu. Wah, menarik sekali ya. Dengan 100.000 ternyata kita sudah bisa berinvestasi. Lalu, kalau boleh tahu nih Mbak, berapa sih untung yang sudah Mbak dapat? Nah, kalau saya itu dapat untungnya itu dari hasil jual. Jadi kan uang saya yang 1 juta itu untuk membeli saham yang harganya itu 4.000 per lembar. Jadi kan saya dapat 250 lembar. Nah, beberapa bulan kemudian harga saham yang saya beli itu naik gitu, jadi 5.700 per lembar. Nah, pas itu saya langsung memutuskan untuk menjual saham saya itu dan jadi saya dapat untung sekitar 425.000. Oh, jadi Mbak ini dapat keuntungan dari selisih harga jual ya? Nah, apakah Mbak tahu ada keuntungan lain dari saham? Oh, kalau untuk itu saya kurang tahu Mbak Windy. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul atas informasi yang sangat berguna ini. Semoga Mbak Nurul sukses selalu. Iya Mbak, sama-sama. Nah, pemirsa, karena pertanyaan terakhir saya belum terjawab, maka saya akan menanyakan ini ke narasumber yang satunya, yakni Bapak Yafi, ya seorang perencana investasi. Selamat pagi Pak Yafi. Selamat pagi Mbak Windy. Oke, baik, tadi saya mengajukan pertanyaan ke narasumber yang satunya Pak, tapi belum bisa terjawab. Mungkin Bapak bisa menjawab.
Nah, pertanyaannya adalah keuntungan apa saja yang bisa didapat dari saham ya Pak Yafi? Baik Mbak, menurut yang saya dengar dari narasumber sebelumnya, dia mendapat keuntungan dari capital gain atau selisih harga jual. Dan selain itu, keuntungan dari saham adalah dividen. Nah, dividen ini seperti wujud terima kasih perusahaan karena telah membantu menyokong dana perusahaan. Nah, pada saat perusahaan itu untung, dia akan membagikan dividen. Nah, contohnya gini, pada saat kita membeli saham, kita tuh membeli kepemilikan dari perusahaan. Nah, misalnya sebuah perusahaan punya 100 juta lembar saham dan kita punya 1 juta lembar saham, berarti kita mempunyai kepemilikan 1%. Nah, ketika perusahaan mengumumkan dividen sebesar 100 juta rupiah, maka setiap sahamnya perusahaan itu punya dividen atau mendapatkan dividen sebesar 1 rupiah. Itu dari 100 juta rupiah dibagi 100 juta lembar saham. Nah, karena kita punya 1 juta lembar saham, maka kita dapat 1 juta rupiah dividen. Begitulah sederhananya Mbak. Oke Pak Yafi. Nah, jadi ada dua keuntungan ya, capital gain sama dividen. Menurut Pak Yafi, mana sih yang lebih menguntungkan? Kalau masalah itu tergantung kemampuan modalnya Mbak. Kalau misal punya modal yang besar, lebih baik menahan saham untuk mendapatkan dividen setiap tahun. Tapi kalau modalnya tidak cukup banyak, lebih baik disiasati untuk mendapatkan capital gain, yaitu dengan cara menjual saham ketika harganya lagi naik. Soalnya kalau misalnya modalnya nggak besar tapi pengen mendapatkan dividen, hasilnya tidak akan cukup worth it. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, investor ini kan pasti tidak menginginkan yang namanya kerugian. Kira-kira ada nggak ya Pak tips-tips supaya berhasil dalam berinvestasi saham? Mengenai tips, akan ada banyak sekali jika dijabarkan satu persatu. Namun intinya, apabila ingin berinvestasi, maka harus memilih perusahaan sekuritas yang sesuai. Oke, jadi berdasarkan statementnya Pak Yafi, maka yang paling fundamental dalam berinvestasi itu adalah memiliki akun rekening di perusahaan sekuritas yang menjanjikan. Benarkah demikian Pak? Iya, benar sekali Mbak. Nah, lalu bagaimana Pak tips dalam memilih perusahaan sekuritas ini? Pertama, perusahaan sekuritas itu harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini untuk menjamin bahwa uang kita aman. Nah, daftar ini bisa dilihat di website Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua, pilih perusahaan sekuritas yang menarik biaya atau fee yang paling rendah. Nah, yang ketiga, kemudahan akses ke rekening. Pilihlah perusahaan sekuritas yang menawarkan akses online dari HP. Hal ini untuk memudahkan transaksi. Nah, contoh perusahaannya antara lain Indo Premier, Mirai Aset Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Oke, jadi sebenarnya memulai investasi itu tidaklah sulit ya Pak? Iya Mbak, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Yafi atas informasinya. Selamat pagi. Iya Mbak, sama-sama. Nah, pemirsa, kesimpulan pembahasan kali ini untuk pemula khususnya kamu anak SMA adalah jangan pernah takut untuk berinvestasi karena prosesnya tidak sulit dan imbal hasilnya juga menjanjikan loh. Nah, tinggal kamu yang memilih untuk menjadi 1% yang mencoba sekarang atau 99% yang mencoba kemudian. Demikian sahabat investasi, topik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam investasi.